Hello para sosmedari yang terhormat, bagaimana kabar hari ini? Masih ngopi sambil ditemani rokok 10.000 dapat 20 batang? Jika masih, sama seperti saya, Kismin Kene. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang dilatar belakangi di tahun 1980-an di daerah Timur Tengah sana yang sedang ada peperangan. Akan tetapi, film ini menceritakan seorang ibu yang tidak mempercayai makhluk halus. Ialah jin. Namun, tanpa basa-basi, sediakan minuman, roti bedot, dan kacang bulunya. Inilah film Under the Shadow. Scene diperlihatkan seorang wanita yang sedang mengobrol bersama dosennya di sebuah universitas, yang dimana wanita ini bernama Syaidah. Ini dia paras cantiknya yang ingin melanjutkan pelajarannya sebagai dokter. Namun, apalah daya, sang dosen menolak dikarenakan ia sudah berumah tangga dan terlalu sibuk dengan urusan politiknya waktu dulu, yang mengakibatkan dirinya ditolak untuk meneruskan pelajarannya. Kemudian, Syaidah pun pergi. Terlihat Syaidah yang sedang membereskan buku-buku kedokterannya. Tiba-tiba datang suaminya yang baru pulang kerja bernama Dr. Iraj, dan gadis kecil ini anak mereka yang bernama Dorsa. Kisah ini pun akan berfokus pada sang ibu bersama Dorsa. Lalu sang ibu pun mengobrol perihal ditolaknya untuk melanjutkan pelajaran di bidang kedokterannya. Dan kemudian suara alarm tanda bahaya dari serangan Irak ke daerah Iran yang membuat mereka harus pergi ke bawah apartemen. Keesokan paginya kita diperlihatkan Dr. Iraj bersama keluarga yang sedang nyarap. Lalu Dr. Iraj memberikan surat tahunan dari atasannya untuk membantu para relawan revolusi Irak di luar kota. Namun sang istri yang tidak setuju, ia pun pergi melakukan senam, tarian. Ngenah. Siang harinya kita diperlihatkan lagi kepada Dr. Iraj yang ingin sekali mengungsikan keluarganya ke rumah ibunya. Dikarenakan kota tersebut sudah tidak kondusif dan diprediksikan akan banyak genjatan misil yang diluncurkan ke daerah tersebut. Namun, sang istri menolak dan bersikeras ingin diam di apartemen tersebut. Kemudian, Dr. Iraj pun pergi untuk bertugas. Mama. Malam harinya kita diperlihatkan pada Syaidah yang terbangun dari tidurnya dikarenakan Dorsa terbangun gara-gara selalu melihat sesosok jin apartemen tersebut. Dan sang ibu pun yang tidak percaya dengan jin, ia menanyakan siapa orang yang memberitahu tentang jin pada anaknya. Dorsa memberitahu jika ia tahu soal jin dari teman bermainnya yang bernama Mehdi. Namun, sang ibu meyakinkan jika jin tidaklah nyata dan hanya ada di cerita dongeng, ujar sang ibu. Esok paginya, terlihat Syaidah yang menghampiri rumah Nyonya Ibrahim untuk memperingatkan Mehdi agar tidak memberitahu perihal jin kepada Dorsa. Dan alangkah terkejutnya Syaidah saat mendengar jika Mehdi sudah lama bisu atas kematian ayahnya waktu dulu. Dan Nyonya Ibrahim meyakinkan jika jin itu ada namun tidak terlihat oleh mata lahiriahnya. Namun Syaidah yang kekeh tidak percaya, ia pun pergi ke apartemennya. Hari berganti hari, terlihat Syaidah yang sedang mendengarkan berita terkini di kota tersebut. Tiba-tiba, Dorsa yang ingin bermain dengan ibunya mengganggu sang ibu yang membuat Syaidah memarahi Dorsa. Sore harinya, Syaidah yang sedang mengupas buah apel dan meminta maaf kepada Dorsa. Kemudian, ya, terdengar suara ledakan di atas apartemennya yang membuat ia keluar dari apartemen bersama Dorsa. Namun, Dorsa yang lupa tidak membawa Kimia, boneka mainannya, ia masuk ke dalam apartemennya lagi. Yang membuat Syaidah mencari anaknya ke dalam apartemen. Dan terkejutnya Syaidah saat melihat Dorsa sudah tergeletak pingsan. Saat Syaidah sedang menyadarkan Dorsa, tiba-tiba ada tetangga apartemennya datang dan meminta bantuan Syaidah untuk melihat ayahnya. Kemudian Syaidah pergi ke apartemen tetangganya. Terlihatlah Syaidah yang terkejut saat melihat sebuah misil besar yang jatuh di atas apartemen temannya, yang membuat ayah temannya mengalami serangan jantung yang mengakibatkan ia tidak bisa tertolong lagi meskipun Syaidah sudah memberikan pertolongannya.
Terlihat Saidah yang sedang melihat atap apartemennya yang sudah retak akibat misia tadi siang. Kemudian, Dorsa tiba-tiba datang dan meminta untuk mencarikan Kimia bonekanya yang hilang. Dan Dorsa pun beranggapan jika Kimia diambil oleh jin apartemen tersebut. Namun, saat Saidah menyentuh Dorsa, ia sedikit terkejut jika anaknya sedang demam dan menyuruhnya beristirahat. Malam harinya, kita diperlihatkan Saidah yang terbangun dan melihat Dorsa ketakutan. Dan tiba-tiba, tidak. iya, itu hanya mimpi Saidah. Dan Saidah mendengar ada orang yang menggedor pintu, yang ternyata itu Dorsa yang ingin mengambil boneka di apartemen tetangganya. Namun, Saidah menyuruh Dorsa kembali tidur, dan kisah pun dimulai. Kita diperlihatkan pada Saidah yang berada di basement apartemen bersama orang-orang yang sedang berlindung dari serangan yang diluncurkan ke kota tersebut. Malam pun tiba, terlihat Saidah yang sedang tidur bersama suaminya. Tiba-tiba, iya, Saidah pun kaget dan meminta bantuan ke tetangganya. Dikarenakan dia tadi melihat dan sangat jelas jika suaminya tidur bersamanya. Namun, saat tetangganya memeriksa seluruh rumah dan kamarnya, tak ada siapapun. Lah, terus yang tadi siapa atuh? Jin. Terlihat tetangga Saidah yang bernama Pargol pada waktu itu meminta pertolongan kepada Saidah. Lalu, ia memberikan bunga tanda terima kasih atas pertolongan kepada ayahnya meskipun sang ayah tidak bisa tertolong. Dan sekalian, Pargol pun akan meninggalkan apartemen tersebut. Dan saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba Dorsa menghampiri, lalu Pargol menanyakan pada Dorsa perihal makhluk yang Dorsa lihat di atas gedung apartemen mereka. Tetapi Saidah yang tidak percaya akan makhluk goib, ia menyuruh Dorsa ke dalam dan melarang Pargol untuk menanyakan dan membahas hal seperti itu kepada Dorsa. Namun, Pargol sangat yakin jika ayahnya meninggal bukan dari serangan jantung, melainkan ada sesosok jin yang mengganggu ayahnya sampai meninggal. Dan Saidah yang tidak percaya dengan cerita dongeng tersebut, ia menghiraukannya. Keesokan harinya kita diperlihatkan pada Saidah yang akan menjemput anaknya yang sedang tertidur di apartemen tetangganya. Dan tetangganya sedang bersiap-siap untuk meninggalkan kota tersebut nanti malam. Kemudian Saidah meminjam buku tentang jin kepada tetangganya tersebut. Dan terlihatlah Saidah yang sedang membaca buku tentang jin, yang dimana buku itu mengatakan jika ketakutan dan kegelisahan menghampiri diri kalian, disitulah jin akan datang dan menakut-nakuti kalian. Kemudian, Saidah pun melihat tetangganya pergi dari apartemen tersebut. Malam pun berganti pagi, terlihat Saidah yang sedang mengobrol di dalam apartemen Nyonya Ibrahim. Dan tiba-tiba Nyonya Ibrahim menanyakan kabar Dorsa yang sering berteriak seperti mencari seseorang di atas apartemen Pargol. Dan Saidah menjawab, mungkin Dorsa berteriak efek dari demamnya. Tetapi Nyonya Ibrahim yakin jika Dorsa mencari seseorang di apartemen Pargol. Lalu Nyonya Ibrahim meyakinkan jika seorang muslim harus percaya dengan hal goib. Akan tetapi Saidah tidak menggubris ucapannya dan pergi dari apartemen tersebut. Scene berganti pada Dorsa yang sedang diperiksa oleh dokter anak teman Saidah. Seusai Dorsa diperiksa, sang dokter ingin mengobrol berdua bersama Saidah. Dan sang dokter memberitahu jika Dorsa demam karena tekanan yang mengakibatkan dia menjadi stres dan demam. Kemudian Saidah pun pergi pulang. Terlihatlah Saidah yang sedang mengendarai mobil. Tiba-tiba ia melihat temannya Dorsa yang bernama Mehdi. Ini dia rarainya. Yang dimana Saidah terkejut saat mendengar Mehdi menanyakan kemana Kimia boneka milik Dorsa. Lah, kok bisa? Kan si Mehdi bisu katanya. Setelah sampai di apartemen, terlihat keluarga Nyonya Ibrahim akan pergi dari kota tersebut.
hanya Saidah lah di apartemen seorang. Sore pun berganti malam, scene memperlihatkan Saidah yang tertidur tiba-tiba bangun. Kemudian, dia melihat sesosok manusia berdiri di depan pintu kamarnya, yang membuat Saidah bangun dan mengejarnya. Lalu, ia melihat kaki yang masuk ke atas apartemen milik Pargol melalui atap apartemen miliknya. Dan tiba-tiba, Saidah terkejut dan pergi ke kamar Dorsa, dikarenakan ia mendengar Dorsa yang berbicara dengan seseorang, namun tak terlihat oleh Saidah. Dan Saidah yang sangat takut, ia pun berlari keluar meninggalkan apartemen tersebut. Saat ia sedang berlari, ia terpergoki oleh petugas sekitar dan membawanya ke kantor, yang dimana Saidah dimarahi karena keluar tidak menutupi auratnya. Saking apiknya orang luar Timur Tengah mah. Namun, alhamdulillahnya, Saidah bisa dibebaskan kali ini. Kemudian, Saidah pergi pulang ke apartemennya lagi. Ucing gandeng. Esok harinya, terlihat Saidah yang sedang menerima telepon dari suaminya yang menyuruh Saidah cepat meninggalkan kota tersebut. Namun, Saidah yang tidak mau dikarenakan ia harus menemukan Kimia boneka Dorsa yang tiba-tiba hilang. Kemudian, Saidah mendengar suara ketukan pintu. Ternyata Saidah melihat sesosok jin yang akan kita namai jin selimut. Gak asik. Namun, Saidah mencari dan menanyakan apa yang ia inginkan kepada Dorsa. Dorsa menjawab jin itu ingin bermain bersama ia dan ingin sekali mengurus dia. Dan sang ibu menyuruh Dorsa agar tidak percaya kepadanya. Scene berganti pada Saidah yang sedang mencari Kimia boneka milik Dorsa. Namun, Dorsa tiba-tiba menyindir yang membuat sang ibu marah, mengakibatkan Dorsa tiba-tiba memukul sang ibu. Ya, semacam kesurupan lah si Dorsa gitu. Terlihat Dorsa yang sedang duduk ngahuleng tarik. Kemudian sang ibu menghampiri, namun tiba-tiba ya, itu hanya mimpi buruk Saidah yang ketiduran di apartemen Pargol, dikarenakan sedang mencari Kimia. Kemudian ia berlari menghampiri Dorsa yang bersembunyi di bawah kasurnya. Sieun meureun si Dorsa. Dan kita diperlihatkan Saidah yang membuka laci buku miliknya, dan alangkah terkejutnya Saidah melihat boneka Kimia milik Dorsa hancur dan sudah ada di dalam laci tersebut. Lalu Dorsa yang melihat Kimia sudah hancur, ia pun menuduh ibunya sudah membunuh Kimia. Namun sang ibu menyangka dan menuduh jika ini semua kemauan jin agar kita bertengkar. Akan tetapi sang ibu yang sangat sayang pada anaknya, ia pun akan membenarkan Kimia. Terlihat Saidah yang sudah memperbaiki Kimia dan memberikannya pada Dorsa. Tiba-tiba lampu mati dan mereka bergegas untuk pergi dari apartemen tersebut. Saat mereka akan pergi, Saidah mendengar suara Dorsa yang masih ada di apartemennya. Lah, kok bisa? Terus itu siapa? Kemudian Saidah pergi ke apartemennya lagi. Dan ternyata Saidah kaget saat melihat itu bukan Dorsa melainkan makhluk halus goib. Lalu Saidah berlari dan pergi menuju Dorsa. Dan kita akan diperlihatkan kepada Dorsa yang akan ditangkap oleh jin selimut. میگه تو کی میاد رو برش داشته بود منم میترسم بیا اگه ناراحتت کردم Saat Dorsa dibawa oleh jin tersebut, Saidah yang tidak mau kehilangan anaknya, ia pun masuk dan mencari sang anak. Dan alhamdulillahnya, ia menemukan Dorsa yang sedang ketakutan. Kemudian, mereka pun pergi meninggalkan apartemen dan kota tersebut.
ending yang sangat tidak ada pengengasannya. Hehe. Waduh. Baca mo. Terima kasih kepada para sosmeder yang sudah menyaksikan alur cerita film Under the Shadow. Meskipun film ini di awal cerita biasa-biasa saja, namun saat akhir cerita, film ini membuat saya meringkat bulu koem. Mungkin para sosmeder yang tidak yang tidak terpicu adrenalinnya dengan kerewasan, dengan kekagetan di film ini, ya mohon maaf, harap dimaklum. Namun ada sedikit hikmah yang bisa kita petik dari film ini. Kita selaku umat beragama, terutama umat muslim, wajib harus percaya dan harus meyakini kepada makhluk gaib, dikarenakan kita hidup berdampingan namun tidak terlihat dengan mata lahiriah kita. Sekian dari saya, jangan lupa like, comment, share, dan subrek-nya karena semua itu gratis.